Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pecinta lisanku Islam yang dirahmati Allah. Di dalam Islam, berdoa adalah wajib bagi setiap hamba yang hendak memulai segala aktivitas. Berdoa adalah inti sari ibadah yang mengandung arti mengakui atas kelemahan diri dan meyakini atas kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama, nur langit dan di bumi. Berdoa seringkali dilakukan setelah melaksanakan aktivitas ibadah. Di dalam berdoa, umat Islam dianjurkan terlebih dahulu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam istighfar terkandung harapan dan permintaan maaf serta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan membaca ta'awuz, membaca basmalah, dan setelah itu dianjurkan membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa setelah salatnya tanpa membaca salawat. Rasulullah pun berkata, orang ini sangat tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mintalah hajat yang diinginkan. Setelah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah memanjatkan doa keinginannya agar diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata adab dalam berdoa tidak itu saja. Karena ada adab-adab yang lain yang harus dilakukan oleh umat Islam sewaktu berdoa. Hendaknya kita memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dan tidak ragu sedikit pun, dengan penuh keikhlasan dan sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa yang diminta dan dengan kekhusyukan. Namun terkadang umat Islam tidak menghiraukan adab-adab tersebut, bahkan dengan sadar atau tanpa sadar telah melakukan sesuatu yang haram dan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang kemurkaan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya sementara adab-adab dalam berdoa tidak dihiraukannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang tidak menghiraukan adab-adab tersebut, maka ia patut mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak terkabulnya doa. Na'udzubillah, kita memohon kepada Allah perlindungan dan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal semacam ini. Terkadang kita menjumpai orang-orang yang berdoa dengan khusyuk sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mengabulkan doa, sementara makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, ia juga tumbuh dewasa dari makan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah memperkenankan doanya? Al-Hafiz Ibnu Mardawih meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, doakanlah agar aku menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu dari makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Dan ada pula orang-orang yang berdoa dengan kalimat, 'Ya Allah, jika engkau berkehendak, maka berilah aku,' atau 'Ya Allah, perkenankanlah dan kabulkanlah doa hambamu ini.' Kalimat ini sering diucapkan sebagian umat Islam saat berdoa. Namun, kalimat yang terkesan lembut ini ternyata tanpa disadari tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam dilarang untuk mengucapkannya ketika berdoa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, 'Ya Allah, jika engkau berkenan, maka berilah aku,' karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengabulkan apa yang dikehendakinya." Seorang ahli tafsir mengatakan, ucapan ini hukumnya haram ketika berdoa. Sahabatku yang dirahmati Allah, sangat tidak mungkin seseorang akan diterima amal ibadahnya sedangkan ia melakukan hal-hal yang dilarang, serta hal-hal haram tersebut melekat dan berada dalam tubuhnya. Hal tersebut menjadikannya tidak berhak untuk mendapatkan anugerah terkabulnya doa dan diterimanya amal ibadah. Apalagi ditambah dengan mengucapkan kata-kata, "Jika engkau berkehendak" atau "jika engkau berkenan." Kalimat semacam ini terkesan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, mengandung makna penghinaan kepada Allah, dan sama saja menganggap Allah tidak akan mengampuni atau merahmati hambanya. Padahal Allah sangat senang kepada hamba yang selalu membutuhkannya setiap saat, karena dengan berdoa maka tidak ada pembatas antara Tuhan dan hambanya. Pintu Allah selalu terbuka untuk hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya. Allah justru akan sangat marah jika hambanya tidak pernah meminta sesuatu kepadanya, dan itu artinya hamba tersebut sombong karena tidak membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku perkenankan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Sahabatku yang dirahmati Allah, sebagaimana ibadah yang lain, Islam juga mengatur adab dan etika ketika seseorang akan berdoa, agar doa yang dipanjatkan dapat segera terkabul. Maka seorang hamba harus memperhatikan dan menerapkan adab-adab saat berdoa. Memperhatikan adab dan etika dalam berdoa menunjukkan sikap yang baik dan kesungguhan dari umat Islam atas doa yang dilakukan. Dan tentulah Allah menyukai hambanya yang bersikap baik dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Semoga
video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.